Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Embang Mawati, SPD MPD, Guru Biologi SMA Negeri 1 Mega Bendung. Izinkan saya menyampaikan video pembelajaran pada materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup pada kelas 10. Zat yang mencemari lingkungan disebut polutan. Polutan bisa berupa semua yang menimbulkan efek penurunan kualitas suatu lingkungan hingga tidak berfungsi sebagaimana yang diperlukan. Lingkungan dikatakan tercemar jika kadar suatu polutan dalam benda atau lingkungan tersebut melebihi ambang batas. Macam-macam pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Mari kita lihat pada pencemaran udara. Di atmosfer terdiri atas 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,93% gas argon, 0,032% gas karbon dioksida, serta sejumlah kecil gas lainnya. Atmosfer akan tercemar apabila komposisinya di bumi sudah tidak sedemikian rupa, dan zat yang mencemarinya adalah karbon monoksida, nitrogen, oksida, CFC, ozon, dan gas rumah kaca. Zat-zat penyebab pencemaran udara adalah karbon monoksida CO, nitrogen oksida NO2, klorofluorokarbon CFC atau freon, ozon O3, dan efek rumah kaca. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu, sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Uji pencemaran air dapat dilakukan dengan 3 parameter, yaitu parameter fisik meliputi kandungan partikel padat, zat padat terlarut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH. Yang kedua adalah parameter kimia meliputi BOD, COD, dan DO. Yang ketiga adalah parameter biologi, digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit. Sumber pencemaran air dapat berupa langsung, yaitu buangan yang langsung ke dalam air. Contohnya adalah air sungai, saluran air selokan, laut, dan danau. Secara tidak langsung merupakan kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat pencemaran air permukaan oleh limbah industri atau domestik. Bisa berupa limbah domestik, deterjen, tinja hewan, sampah organik. Limbah industri, merkuri, timbal, tembaga, krom, dan nikel. Limbah pertanian bisa berupa pestisida, menjadikan peningkatan unsur hara atau eutrofikasi. Dan limbah pertambangan berupa tambang emas dengan menggunakan merkuri. Pencemaran tanah bisa terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung terjadi bila zat pencemar langsung mencemari tanah. Contohnya adalah penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, DDT, dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Secara tidak langsung terjadi melalui perantaran air dan udara. Contohnya adalah limbah domestik dan industri yang dibuang ke dalam tanah dan kemudian akhirnya menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Demikian pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.